belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Kita mesti lihat KRS-nya, kita mesti lihat nilai transkripnya, kita mesti lihat daftar tugas-tugas dia selama 5 tahun dia klaim kuliah. Belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli. Padahal yang diperiksa juga adalah soal identik dan non identik. Identik tidak sama dengan otentik. Tidak bisa dikualifikasi, di framing menjadi asli. Jadi uji identik itu menyamakan objek A dengan objek B, prosesnya A dengan B. Jadi tidak menjawab tentang authenticity. Bahwa penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang dilaksanakan secara sepihak tanpa melibatkan peran serta masyarakat tidak dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan kembali mendiskusikan soal ketidakterimanya atau ketidakterimaan atau ketidakpuasan atau apapun yang mau disebutkan buat mereka-mereka kita tahu yang sampai dengan saat ini merasa sangat tersakiti oleh pengumuman dari Bareskrim Polri tentang ijazahnya Pak Jokowi yang dinyatakan identik alias ya kategorisasinya asli sih, karena memang dicocokkan dengan data-data atau semacam berkas-berkas lainnya yang dimiliki oleh UGM dan juga rekan-rekan dari Pak Joko Widodo untuk kemudian mengidentifikasi apakah kemudian ijazahnya Pak Jokowi itu identik atau tidak. Ya seperti yang kita ketahui bersama, tetap yang namanya Roy Suryo, Rismon, Tifa, TPUA bersama pengacaranya dan juga orang-orang lain yang tentunya memang anti kepada Pak Jokowi tidak akan pernah terima apapun hasil dari Bareskrim yang menyebutkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu identik. Nah, di video kali ini kita akan dengarkan beberapa pernyataan atau statement-statement dari mereka pasca kemudian Bareskrim mengumumkan ya. Nah, yang aku heran sebenarnya adalah ketika kemudian yang kita dapatkan informasi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah identik, Dr. Tifa malah masih kepingin menggali lagi. Oke, bisa saja ijazah itu dikategorisasi sebagai identik, dikategorisasi sebagai ada kemiripan-kemiripan dan mencoba mendekati kepada kebenaran bahwa yang namanya Jokowi memiliki ijazah. Tapi kan kita harus gali dulu apakah dia punya KRS ya. KRS itu kartu kredit studi ya kalau nggak salah ya. Apapun itu, dokumentasi serta item-item berkas-berkas lainnya yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu sudah lulus sebagai mahasiswa UGM. Ini aku rasa lucu sih, ini orang kok sampai ke sejauh itu. Tapi memang sudah, ini kita maklum aja, cuma kita dengarkan motivasi mereka sampai kok nggak berhenti-berhenti untuk kemudian meneriakkan soal Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Ini langsung saja guys, kita ketemu dengan mereka. Tapi sebelumnya aku mau mengajak kepada kalian semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sering support channel ini. Terima kasih yang udah berikan super thanks-nya. Bahkan juga terima kasih yang udah sawer-sawer. Mudah-mudahan ini menjadi channel yang terus berkembang dan betul-betul konsisten untuk melawan hoax, melawan disinformasi, sekaligus juga barangkali menjadi sarana untuk kita belajar bersama tentang politik dan melihat tentang bagaimana realitas kehidupan politik kita baik di dunia maya dan juga di kehidupan sehari-hari. Ini guys, langsung saja. Mengadukan ke pihak Bareskrim atas dugaan ijazah palsunya Joko Widodo bukan kepentingan TPUA, bukan kepentingan kelompok atau personal tertentu, tapi ini kepentingan umum gitu. Ini kepentingan menyesatkan. Ini menyesatkan ini. Kita tolak guys ya kalau dia mengatakan bahwa ini untuk kepentingan umum, karena kalau definisi kepentingan umum maka benar-benar menjadi kepentingan secara mayoriti masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau kita mau survei betul-betulan di sisi mana secara umum suka dengan cara-cara dan pergerakan mereka ini kan gitu. Apalagi rakyat yang sadar bahwa mereka ini punya motivasi politik.
Mereka juga disadari punya komponen dan juga elemen yang memang sejak awal anti kepada Pak Jokowi. Bagaimana mungkin mau disebut ini kepentingan umum? Di sini kita garis bawahi ya, kita menolak pernyataan bahwa ini untuk kepentingan umum. Dengan masyarakat banyak, kepenasaran publik yang ingin kita sampaikan aspirasinya. Oleh karena itu kita kembalikan lagi sekarang. Oh enggak, publik sedang tidak penasaran, kecuali orang-orangnya mereka yang memang penasaran gitu. Cie-cie penasaran nih ya. Dan ini logika sesat sih guys, kan gitu. Ini sangat tidak cocok dan tidak elok. Tapi ya sudah, kita sekali lagi maklumi ini adalah tindakan dan upaya dari kelompok yang memang sampai dengan saat ini mengalami rasa frustasi. Jadi aku lihat mereka-mereka ini orang-orang frustasi yang sangat berharap mendapat respon dari negara, dalam hal ini adalah Pak Prabowo terutama, untuk kemudian melirik pergerakan mereka ini. Kita dengarkan lagi. Kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada publik tentang pertanggungjawaban dari pihak TPUA sendiri, dan tentu saja kita tuntut pertanggungjawaban dari pihak Barreskrim Mabes Polri untuk menuntaskan kasus ini, karena ini bertanggung jawab kepada publik oleh TPU. Enggak perlu bertanggung jawab Pak buat publik Pak. Enggak perlu. Adalah kasus yang telah menarik perhatian masyarakat sebagaimana yang disebutkan tadi dalam aturan Perkapolri itu. Jadi intinya hari Senin insya Allah ya TPUA yang akan bersama-sama dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis akan bareng-bareng kembali ke Barreskrim Mabes Polri untuk menyampaikan semacam nota protes. Nampaknya perlu ditegaskan ya bahwa sebenarnya yang bikin dia menjadi semacam perhatian publik itu karena provokasi dan juga tindakan yang dilakukan oleh TPUA gitu. Karena ini barang seandainya TPUA secara sadar memaklumi bahwa ketika Jokowi dulu yang kemudian difitnah oleh Suginur dan juga Bambang Tri bahwa dia memiliki ijazah palsu dan akhirnya mereka berakhir di jeruji besi. Seharusnya mereka memaklumi itu, tidak perlu lagi dikorek-korek karena justru yang akan terjadi adalah blunder, ya kan? Dan tidak sedikit juga fakta-fakta yang membuktikan bagaimana Pak Jokowi memperlihatkan aktivitas kuliahnya dan teman-temannya yang memberikan dukungan dan banyak kolega yang memberikan pernyataan resmi termasuk dari UGM itu sendiri. Seharusnya dihentikan saja. Oh enggak, ada temuan baru karena Bang Rismon. Bagaimana mungkin kemudian kita akan menerima seorang Rismon Sianipar, orang yang sebenarnya gagal secara akademik, yang kemudian bermasalah secara akademik, itu dijadikan rujukan. Itu harus kita pertanyakan, kan seperti itu. Yang kedua, kalau tinjauannya adalah tinjauan yang bersifat sangat teknologis, tapi kemudian melupa akar-akar historis, ya itu juga bermasalah. Ya kan? Sehebat apapun, sepakar apapun seseorang meneliti sebuah objek yang kemudian baginya ini nggak sesuai dan dia anggap itu fake, tapi yang menerbitkan barang itu, yang memberikan penjelasan tentang barang itu, justru mengatakan, dan dia memiliki otoritas, sudah menyatakan bahwa itu adalah asli, gugur dong teori-teori lainnya. Kalau kemudian mau membuktikan bahwa ada fakta-fakta bermasalah yang kemudian dianggap di sini misalnya seperti UGM, dinilai ada sesuatu yang buruk di UGM, maka jangan dulu ke ijazahnya Pak Jokowi, telusuri aja di UGM. Di mana yang bisa speak up? Siapa person-person yang berani mau membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu? Jangan langsung ke Pak Jokowinya, kan seperti itu. Jadi yang dikritik adalah soal lembaga pendidikan seperti UGM, bukan Pak Jokowi. Sehingga itu wajarlah publik sebagian besar juga menilai bahwa TPUA dan kawan-kawannya ini justru hanya melakukan upaya pembusukan terhadap Pak Jokowi, dan ini sangat politis tendensius, bukan atas nama rakyat. Kalau atas nama rakyat maka 100% rakyat akan setuju perjuangan kalian. Jangan karena kebetulan algoritma di YouTube, media sosial dan juga aktivitas-aktivitas kalian dikerumuni oleh orang-orang yang memang satu frekuensi, terus Anda menganggap bahwa ini sudah seolah-olah menjadi perwakilan publik. Nampaknya ini bermasalah, Pak Tua. Ya, kita kayak diberikan semacam sebuah suasana dan situasi yang kacau balau besar gitu, sehingga ego dan kepentingan mereka itu harus dituruti oleh pihak kepolisian. Gelar perkara khusus. Ini apa gitu? Ini sama dengan mereka melecehkan lembaga kepolisian itu sendiri. Ya sudah jelas gitu.
Ya terserah mereka mau bilang bahwa, kalau memang mereka mau bilang bahwa polisi itu, Bareskrim punya temuan itu nggak sesuai dan bla 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 bla, ya sekalian nggak perlu pakai lagi institusi polisi, gelar perkara khusus nggak perlu lagi dipakai. Tetap kalian juga nanti kalau misalnya gelar perkara khususnya kemudian tetap memenangkan Jokowi, aku yakin kalian tidak akan pernah puas. Jadi sudahlah, jangan lagi membohongi publik. Ini pembodohan ya Pak Riza. Anda melakukan pembodohan yang kemudian seolah-olah Anda memperjuangkan hak-hak rakyat. Hak apa? Hak penasaran. Oh Tuhan, aku bilang apa maksudnya ini hak penasaran? Nggak ada yang penasaran. Yang penasaran itu Anda dan kelompok Anda. Menurutku jahat ya, sampai di sini jahat. Karena ini menyangkut perhatian publik, ya, belum selesai masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli, padahal yang diperiksa juga adalah soal identik dan non identik. Identik tidak sama dengan otentik. Tidak bisa dikualifikasi, di framing menjadi asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Oleh karena itulah TPUA melanjutkan proses ini sampai tuntas sehingga masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia puas. Penasaran ya. Kita ketawa dulu guys. Astagfirullahalazim. Kita break dulu ya. Ngopi dulu. Guys, kenapa akhirnya masih dipersoalkan soal otentik dan juga identik? Otentik sudah pasti asli, identik belum tentu. Ya, jadi maksudnya gimana lagi gitu loh. Karena memang laboratorium hanya mengeluarkan dua, antara fake atau identik ya. Kalau fake sudah pasti keliru, kalau identik ya sudah pasti benar gitu. Mau otentik mau identik kan gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, mau dia otentik mau dia identik, kalau sudah berkali-kali yang namanya UGM memastikan sudah benar, itu bayangkan loh, kan Bareskrim bukan cuma lihat kertas, Bareskrim itu sampai datang ke UGM mempertanyakan semua akar histori. Dan ada data-data, bahkan di Bareskrim itu disampaikan tentang, diumumkan ya tentang bagaimana aktivitas Pak Jokowi, aktivitas seorang yang pernah kuliah di sana itu disampaikan semua, termasuk bukti-bukti absen dan foto-foto. Kenapa lagi? Buat apa mau terjebak dengan Rismon punya kebohongan ke kalian semua? Ini kan mereka dibodohi oleh Rismon, orang yang gagal kuliah di Yamaguchi, Jepang, ya, membawa seaprek gudang titel dan juga pengetahuan yang sebenarnya secara akademik dia bermasalah, yang kemudian sebenarnya dia ini karena orang kalah ketika menjadi saksi ahli di kegiatan persidangan bersama Jessica Mirna ya, peristiwa itu. Kemudian mencoba mencocok logikan dengan semua peristiwa ini yang ujung-ujungnya mengompori TPUA untuk tetap berjuang. Roy Suryo dengan sok keahliannya, orang yang sok jago, yang di videoku sebelumnya aku bilang mereka bertiga ini termasuk dengan Dr. Tifa adalah orang-orang yang gagal di ruang akademik, sekaligus orang-orang yang punya penyakit Dunning-Kruger effect, artinya orang yang selalu merasa paling benar karena merasa paling banyak membaca, merendahkan orang lain. Kan gitu, orang bodoh padahal kemudian merasa pintar, itu Dunning-Kruger effect gitu. Di videoku sebelumnya silahkan teman-teman tonton. Jadi bagaimana kemudian kita akan terpesona dengan pergerakan mereka ini. Tapi nggak apa-apa, kita jadikan ini sebagai bahan-bahan lucuan juga untuk diterima sebagai apa ya istilahnya ini ya, sebagai suatu keadaan di mana mereka sedang sakit sih menurutku. Oke, kita keluar dulu ya dari si Om itu, kita ke Rismon Sianipar. Dia mau bilang apa ini? Iya, yang dilakukan adalah uji keidentikan, menguji kesamaan atau pencocokan. Jadi bukan menguji keaslian. Jadi uji identik itu menyamakan objek A dengan objek B, prosesnya A dengan B. Jadi tidak menjawab tentang authenticity, keaslian gitu Pak. Kalau ingin menjawab
keaslian, maka tidak melakukan uji keidentikan, justru masuk ke yang lebih dasar, yaitu menggunakan dating analisis, analisis penanggalan, kapan diprediksi. Disinilah letak kelirunya Rismond ini guys ya. Dia ini kayaknya terjebak dengan soal bagaimana memahami dan membaca apa yang dimaksud dengan keaslian atau keotentikan dari sebuah dokumen. Sebenarnya yang mau ditarik ini apa sih? Apakah pengakuan bahwa Jokowi pernah lulus dan memiliki ijazah, atau hanya masalah selembar kertas itu? Kalau dia mau bicara autentik, seharusnya sudah bukan lagi ranahnya teman-teman ini, termasuk Barreskrim. Autentik itu adalah disampaikan atau diumumkan oleh UGM. Nanti kalau UGM merasa bahwa ada yang keliru dari ijazah itu, baru kemudian lewat labs. Lewat labs itulah yang kemudian akan akan dilakukan semacam studi analisa, termasuk jawabannya, oh iya ini otentik atau identik. Kan gitu. Kalau identik mungkin masih bisa diragukan, tapi kalau sudah otentik berarti sudah asli. Kalau yang ngajukan itu UGM masih rasional. Berarti betul-betul ini Jokowi mendapatkan ijazah kok bukan seperti terbitan yang dikeluarkan oleh UGM. Tapi kalau UGM sudah menyatakan bahwa itu adalah terbitannya UGM, ngapain terjebak lagi mempertanyakan identik maupun otentik? Ini kan memang murni adalah pure untuk kemudian menggali informasi yang ujung-ujungnya agar publik kita diramaikan terus untuk menggemboskan yang namanya Bapak Joko Widodo. Bilang aja kayak gitu, nggak apa-apa kok, kita juga udah paham. Rakyat juga nggak bodoh dengan cara-cara mereka. Kita dengarkan sedikit lagi guys. Itu tintanya apa, usia tintanya bagaimana, dan uji carbon 14 dating analysis untuk memprediksi usia kertas. Itu baru authenticity. Setelah authenticity itu dilakukan, baru dilakukan uji keidentikan. Makanya saya katakan bahwa pengumuman atas uji keidentikan yang dilakukan oleh Barreskrim atau Laboratorium Forensik Barreskrim itu tidak menjawab keaslian dari ijazah dari Pak Joko Widodo. Begitu Pak Bang. Artinya argumen lucu. Ya memang kalau secara pengetahuan di bidangnya Bang Rismond itu kita harus akui guys ya. Tapi dia sebenarnya nggak relevan dalam konteks ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya yang paling pokok di sini adalah relevan atau tidak relevan, bukan lagi soal identik maupun tidak, kan gitu. Kecuali ya sekali lagi bahwa sebenarnya ini barang kalau yang kemudian melakukan penghakiman kepada Pak Jokowi adalah pihak yang menerbitkan, yaitu UGM. Kalau UGM merasa misalnya, oh itu palsu, itu kayaknya nggak sesuai, kemudian Jokowi, oh enggak ini asli, ayo kita uji lab, itu lain ceritanya. Lah ini orang UGM menyatakan asli, UGM menyatakan itu sesuai dengan apa yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan tersebut, malah kalian ribut-ribut gitu. Kan semakin lucu, semakin kesana semakin lucu gitu. Ya kita tinggalin Rismond dulu lah ya. Kita kemudian dengarkan ini pernyataannya si siapa namanya? Mas Ahmad ya, dia nggak bisa kalau nggak kebagian mic guys. Kita dengarkan dulu dia. Bahwa penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang menggunakan pendekatan scientific crime investigation setidaknya memenuhi syarat-syarat berupa penggunaan disiplin ilmu forensik, pemeriksaan laboratorium forensik, analisis ilmiah, dokumentasi lengkap, dan melibatkan ahli forensik. Keempat, bahwa penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang dilaksanakan secara sepihak tanpa melibatkan peran serta masyarakat tidak dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap seluruh tahapan, proses, dan prosedur yang dilaksanakan Barreskrim Polri, memenuhi syarat-syarat penyelidikan dengan pendekatan scientific crime investigation berupa penggunaan disiplin ilmu forensik, pemeriksaan laboratorium forensik, analisis ilmiah, dokumentasi lengkap, dan melibatkan ahli forensik. Mana-mana kau lah bang. Mana-mana antum lah ya Syekh. Terserah lah sudah. Apa yang sampaikan itu, tuntutan kalian itu tidak akan pernah mewakili kegelisahan publik. Enggak. Itu cuma kegelisahan kalian. Apalagi tuduhan bahwa lab forensik yang dimiliki oleh Polri itu
dilakukan secara sepihak. Itu kan sama dengan mau melegitimasi bahwa polisi itu kurang ajar, polisi itu penjahat, kan gitu. Ini bahasa kasarnya ya. Ahmad ini lewat pernyataan TPUA itu ingin mengatakan bahwa yang dilakukan oleh polisi itu berbohong kepada publik. Satu, polisi itu melakukan kejahatan, ya, kejahatan. Yang ketiga, polisi itu pasti tidak sesuai, pasti berpihak kepada Pak Jokowi. Ya udah, semakin kalian sampaikan seperti itu, semakin kalian tidak akan pernah mendapatkan simpati. Guys, kita dengarkan terakhir ini oleh Ustazah ini. Dia mungkin ada penyampaian yang bagus kalau perlu kita dengarkan. Praktisi behavior. Nah, penelitian saya tentang behavior yang kemudian mendukung sebuah simpulan yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah masih butuh 50% lagi. Oke, yang 50% itu apa, Dok? Ya, riwayat masa lalu yang jelas. Ini yang lagi saya teliti. Oke. S1 berhenti ya, karena kan kita nggak bisa bicara tentang satu frame aja kan. Jadi kan kalau saya dari sisi saya, ini seandainya puslapor bilang asli gitu ya, oh nggak bisa. Kita mesti lihat KRS-nya, kita mesti lihat nilai transkripnya, kita mesti lihat daftar tugas-tugas dia selama 5 tahun dia klaim kuliah. Gitu. Kita nggak bisa cuma percaya dengan sekelompok orang yang itu saja mengaku sebagai teman seangkatannya dia. Kita butuh pengakuan atau saksi-saksi dari secara komprehensif. Iya, kan itu. Kemudian kita harus bertemu juga dengan dosen-dosennya dia, karena dia nggak praktisi behavior. Sakit. Kita nggak perlu disuruh percaya sama orang-orang yang kemudian berteman dengan Pak Jokowi semasa kuliah. Nggak perlu. Maunya kita percaya sama Tifa dan kawan-kawan. Kita disuruh jangan percaya. Dan guys, kan udah diumumkan oleh Bareskrim bahwa yang namanya ijazahnya Pak Jokowi itu identik, dan mereka sudah melakukan penelusuran berkaitan dengan KRS, berkaitan dengan data-data dari dokumen UGM, dosen-dosen, teman-teman. Please Bu Tifa, istirahat Bu. Yuk Bu. Aku sarankan Ibu istirahat dan coba untuk refresh lah ya, refreshing, siapa tahu mau ke Eropa jalan-jalan kan gitu. Dan insya Allah publik sebagian besar yang memang juga tidak simpati dengan cara-cara kerja Ibu dan teman-teman ini sudah menganggap bahwa Ibu Tifa tidak pantas kemudian untuk dijadikan rujukan secara akademik. Apapun, atas dasar apapun yang dikeluarkan oleh Ibu Tifa yang mengatasnamakan pengetahuan terutama, itu sudah tidak bisa dipercaya. Kenapa? Anda orang gagal secara akademik. Yang kedua, Anda tidak pure soal ilmu pengetahuan karena memang Anda juga terafiliasi secara politik dengan figur-figur calon-calon tertentu. Dan yang ketiga juga, Anda adalah orang yang sudah tertanam kebencian kepada seorang Bapak Joko Widodo. Guys, kalau kalian kurang sepakat dengan pikiran-pikiran saya yang kemudian melakukan semacam garis bawah terhadap yang disampaikan oleh Ahmad, Roy Suryo, Rismon dan juga Dr. Tifa, sengaja Roy Suryo saya tidak tampilkan di sini, dia akan ada edisi khusus. Apakah kalau menurut kalian ada hal yang perlu dikomentari, please tulis di kolom komentar. Dan kita berharap selama mereka masih melontarkan narasi-narasi seperti ini, selama itu juga kita akan mengulik-ngulik pikiran-pikiran mereka. Mudah-mudahan Pak Jokowi sehat walafiat, mudah-mudahan kalian juga yang punya pikiran waras dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau ada kritik dan saran di komentar ya, jangan lupa. Saya Bang Bill, kita berjumpa di video berikutnya. Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi. Golongan orang baca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju
para